kebajikan, kami dari Liputan Kelompok 3 yang akan membahas tentang dugaan korupsi PT Pertamina. Selamat datang di Citizen News. Kami dari Liputan Kelompok 3 akan membahas isu nasional yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu dugaan korupsi dalam tata kelola pengadaan minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina. Kasus ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan disebut memiliki potensi kerugian negara yang sangat besar. Lalu, bagaimana kasus ini jika dilihat dari perspektif konstitusi? Berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi tata kelola pengadaan minyak mentah dan produk kilang periode tahun 2018 hingga tahun 2023. Beberapa pejabat dari anak usaha Pertamina termasuk PT Pertamina telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar dan berdampak pada sektor energi nasional termasuk distribusi dan stabilitas harga BBM. Baik, dan kali ini saya bersama salah satu mahasiswa yang merasa dirugikan akibat korupsi yang dilakukan PT Pertamina. Baik, dengan Mas siapa? Nama saya Muhammad Gifari Alfariski. Kebetulan saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang, khususnya jurusan pertanian. Bagaimana pendapat Anda terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina tersebut? Ya, tentunya bagi saya sendiri sebagai mahasiswa itu sangat dirugikan sekali, karena kan saya ini merupakan mahasiswa yang berangkat dan pulangnya itu pulang pergi tentunya menggunakan motor yang perlu menggunakan bahan bakar. Nah, jadi seperti contohnya saya kan membeli produk pertama, tetapi energi yang diberikan oleh motor tersebut itu seperti energi yang diberikan kayak bensin yang pertalit kayak gitu. Jadi itu tentunya sangat merugikan bagi saya sendiri dalam proses perjalanannya, karena motor saya menjadi berbobot kayak gitu dan lain sebagainya. Sekian liputan terkini terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya. Kasus ini bukan hanya persoalan hukum pidana, tetapi juga menyangkut amanat konstitusi. Karena sektor energi adalah sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk memahami lebih lanjut, berikut analisis konstitusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, jika kita melihat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Maka dari itu, artinya pengelolaan minyak dan energi harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu ataupun kelompok tertentu. Baik, di sini saya akan menambahkan pendapat sebelumnya. Menurut saya, apabila terjadi praktik korupsi dalam pengelolaan sektor energi, maka hal tersebut bertentangan dengan pertama, pasal 33 Undang-Undang 1945. Kedua, prinsip negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi di sektor energi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap amanat, konstitusi, dan nilai-nilai dasar bangsa. Karena itu, transparansi, pengawasan publik, dan pengendalian hukum yang tegas menjadi sangat penting. Pasal atau pelanggaran kasus korupsi ini terhadap pelanggaran konstitusi hukum di Indonesia, yaitu pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka bisa dikatakan itu adalah tindak pidana korupsi. Lalu pasal 3-nya menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka itu juga disebut tindak pidana korupsi. Nah, pada kasus ini di sini disebutkan bahwa petinggi dari PT Pertamina ini menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, sehingga ini menyalahgunai pasal 3 dan pasal 2 ayat 1 pada Undang-Undang 1999 tentang tindak pidana korupsi. Demikian laporan Citizen News kami. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh apatis terhadap isu nasional. Kita harus berpikir kritis, bijak dalam menerima informasi, dan peduli
peduli terhadap jalannya pemerintahan. Karena konstitusi bukan hanya dokumen negara, tetapi pedoman untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Nabila Putri Aisyah dan rekan saya Ifaidah Mamahani Bilqis. bersama tim yang lainnya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.